Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat kesaksian yang sudah kami dengar, membawa kami sadar bahwa bersama Tuhan itu selalu ada hal yang terbaik yang akan kami nikmati. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, sesulit apapun jalan hidup kami hari ini, anugerah Tuhan itu selalu jauh lebih besar dari yang namanya proses kehidupan. Itu sebabnya ketika kami berjalan dengan anugerah Tuhan, itu sudah lebih dari cukup buat kami keluar lebih dari pemenang. Kami percaya kalau sebentar kami mau dengar sebagian dari firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Biarlah semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Suara saya terdengar jelas? Frans, jelas ya? Ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana anugerah Tuhan cukup bagiku. Ya, itu lanjutannya khotbah hari Sabtu. Yang ikut live saya yang sudah dengar di YouTube, bagaimana ngeri-ngeri sedap mengikut Kristus, nggak perlu takut. Seperti Bu NN kesaksian, ini nyata saudara. Makanya kalau kita galau, kita doa aja. Karena suami saya sendiri pernah bersaksi ya, dia pernah berkata kepada saya, dia bilang gini, kamu mulai hari ini jangan mendoakan saya. Karena justru yang membuat aku menderita bukan apa-apa. Tapi lewat doa-doamu itu membuat aku menderita. Kita percaya bahwa ketika kita hari ini berdoa, ya, maka anugerah Tuhan itu nggak mungkin membiarkan doa-doa kita itu berlalu begitu saja. Kita percaya bahwa ketika kita berdoa, walaupun kelihatannya suami sudah tidak pulang, ya, suami habis hajar saudara, maki-maki saudara, percayalah, Tuhan itu selalu memberikan anugerahnya buat saudara dan saya. Itu sebabnya kalau ingat 3 hal, saya review ya, kenapa anugerah Tuhan cukup bagiku? Yang pertama, ya, PowerPoint-nya bisa ditampilin. Di balik apa saudara 3 hal, ya, yang karena tidak ada waktu, hari itu saya bilang lanjutkan nanti saya akan bahas 3 hal. Di balik kengerian bahaya maut dan domba sembelian selalu ada anugerah Tuhan apa saudara? Kemenangan, ya. Yang ikut pasti ingat ini. Yang kedua ya, hari ini mau seperti domba di sembelian bahaya maut, ngeri-ngeri sedap karena kita akan melihat di balik semua itu ada kemenangan. Ya, nanti saya bahas satu persatu. Yang kedua, di balik kengerian sepertinya saudara ditinggalkan ya. Yesaya 54 ayat 7 sampai 8. Ya, kita baca yang tadi itu Roma 8 ya, seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap domba sembelian, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Yang kedua, di balik kengerian, seperti ditinggalkan, itu ada kasih sayang yang besar dan kasih setia yang abadi. Yesaya 54 ayat 7 sampai 8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku pasti mengambil engkau kembali. Itu berarti anugerah Tuhan itu selamanya, tapi ditinggalkan terlihat hanya sesaat. Dan ayat 8-nya juga, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat, tetapi kasih setia abadi, aku pasti mengasihi engkau kembali. Itu sebabnya kedua, ya. Jadi dibalik rasa ditinggalkan, apa anugerah Tuhan? Pasti kita akan melihat kasih sayang yang besar, kasih setia abadi. Yang terakhir ketiga, ya, saya akan jelaskan satu persatu bagaimana
anugerah Tuhan itu pasti cukup. Khususnya kita yang berpuasa ini, hari-hari ini, jaga hati. Benar-benar jaga hati ya. Saudara masuk puasa tadi sudah saya jelaskan bagaimana puasa itu jangan ngurusi urusan kita. Tapi kita belajar untuk mencari perkaranya Tuhan, karena urusan saudara dan saya, Tuhan yang ambil alih. Itu bagiannya Tuhan. Tapi hari ini yuk kita semua mau datang dengan hancur hati kepada Tuhan supaya hidup saudara dan saya diubahkan. Di balik yang ketiga, kengerian itu ada anugerah serupa Kristus. Jadi semua yang namanya ngeri-ngeri itu dibawa dalam perjalanan yang melihat anugerah Tuhan, yaitu sedap. Jadi tidak perlu takut dengan 3 hal di 2 Korintus 4 ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini akan terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata. Jadi anugerah Tuhan itu selalu tujuannya di balik proses untuk kebaikan. Nggak perlu takut, dia akan sertai saudara menjadi kuat. Kita lihat yang pertama. Di balik kengerian bahaya maut ada kemenangan. Buka Amsal 4 ayat 18 sampai 19. Amsal 4 ayat 18 sampai 19 ya. Kita percaya Bu NN ngalami yang parah saudara. Orang kalau baru menikah, apalagi usianya masih 30, berarti waktu menikah masih kepala 2. Itu emosinya ya, kita tahu bahwa ketika dia kalau tidak dengar firman, dia pasti cerai. Siapa yang mau hal yang kelihatannya indah di awal pernikahan, dia sudah bonyok, sudah suami nggak bisa diharapkan, mertua, ipar, nggak bisa diharapkan semua. Kelihatannya masa depan suram. Tapi percayalah, anugerah Tuhan itu cukup bagi saudara. Di tengah kengerian Bu NN, dia melihat, ya, dia sudah saya telepon dengan saya waktu pemulihan, dia telepon cukup lama waktu itu, dia ngobrol banyak, dan dia berkata, Bu Eli, suami saya sekarang sudah berubah. Terima kasih, coba waktu itu kalau saya ikut apa kata dunia, saya hancur. Tapi bersyukur karena dia ketemu firman, maka hari ini yang ngeri-ngeri itu dirubah jadi sedap. Amsal 4 ayat 18 sampai 19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Lihat ya. Jadi dengan jalan yang ngeri-ngeri itu, kita percaya bahwa kita pada akhirnya akan bertemu dengan yang namanya kemenangan. Karena saudara dan saya melewati jalan yang ngeri-ngeri itu, pada akhirnya saudara akan lihat ya, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Jangan pernah iri dengan orang dunia. Untung Bu NN dengar apa kata Tuhan. Jalan yang ngeri berakhir dengan sedap. Ada kemenangan di mana hari ini Bu NN bisa melihat di balik kengerian, bahaya maut sepertinya dibawa ke pembantaian. Lihat suami, semua nggak ada dasar untuk berharap. Orang dunia bodoh kamu masih muda, kamu masih bisa laku, ngapain bertahan dengan semua yang tidak bisa dipertahankan. Tapi apakah Tuhan salah menetapkan jalan orang benar yang kelihatannya memang begitu sangat menyakitkan? Ini saudara 3 hal. Saudara percaya anugerah Tuhan itu cukup. Di tengah jalan penderitaanmu, engkau tidak akan berakhir dengan yang namanya hancur. Hanya sesaat.
saudara dan saya akan bertemu dengan jalan, yaitu jalan seperti cahaya fajar yang bertambah terang. Mungkin hidupmu hari-hari ini terlihat, orang bisa melihat karakter Kristus dalam hidupmu, orang bisa melihat lewat perjalanan hidupmu itu membawa terang Kristus. Engkau diubahkan, suamimu pada akhirnya bisa ketemu Tuhan. Yang kedua, yaitu jalan yang memberi faedah, bukan tersandung seperti orang fasik. Orang fasik mungkin memilih jalan cerai, tukar tambah pasangan, hidup ambil suami orang, kelihatan di awal bahagia, tapi senyatanya akan tersandung. Itu sebabnya kita nggak akan pernah tersandung lagi, tapi justru jalan yang Tuhan izinkan hari-hari ini, menurut saudara sakit. Tapi saudara perlu tahu, anugerah Tuhan itu cukup bagi saudara, bahkan saudara akan melihat jalannya memberi faedah, bukan tersandung lagi. Orang fasik akan tersandung dengan kenikmatan dunia dan kenikmatan dosa. Yang ketiga yaitu jalan kekekalan. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Ya, ketika kita membaca ayat ini kita percaya, hari ini kenapa Tuhan paksakan, tegakan saudara mengalami keadaan yang membuat saudara berpikir negatif tentang Tuhan. Saya ngalami dulu. Saya berpikir Tuhan tidak adil. Saya berpikir Tuhan tega buat hidup saya. Saya berpikir yang buruk tentang Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya sudah mengampuni, tapi Tuhan tidak bela hidup saya. Malah keadaan jalan hidup saya semakin dipersulit. Bahkan saya rasanya tidak kuat. Tapi ketika saya sudah melewatinya, saya melihat ke belakang. Saya bersyukur. Ternyata anugerah Tuhan hari ini. Saya tahu Tuhan pernah suatu kali, ketika saya nangis, saya bilang teriak, Tuhan tidak kuat Tuhan. Secara akal saya sudah tidak kuat. Benar-benar Tuhan. Kenapa Tuhan Engkau diam 1000 bahasa? Engkau rasanya meninggalkan aku. Tapi ketika Tuhan hadir, Tuhan berkata gini, aku sengaja memang aku tidak melakukan apa-apa. Karena aku lagi menuntun engkau ke jalan kehidupan dan kebenaranku. Yuk kita lihat Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Waktu firman ini diberikan buat saya, Tuhan itu bilang gini, aku memang sengaja menegakkan engkau. Tapi engkau harus percaya loh, bahwa dengan siapa engkau berjalan, akulah kebangkitan dan hidup. Kamu percaya enggak? Di balik cucuran air matamu, di balik suamimu yang kelihatannya tega mengkhianati engkau, di balik rasa sakitmu, percayalah, hidupmu tidak akan hancur. Justru jalan ini harus engkau lewati, supaya engkau tidak akan mati selama-lamanya. Itu sebabnya hari ini saya bersyukur dengan proses yang tidak mudah. Itu membuat anugerah Tuhan. Saya bertemu dengan anugerah Tuhan. Yaitu hidup saya hari ini mengalami jalan di balik jalan yang sakit. Mungkin saudara mengalami hari ini usahamu bangkrut. Engkau mengalami keadaan ditipu habis-habisan dengan orang yang engkau percayai. Hari ini tidak perlu takut. Kita percaya anugerah Tuhan cukup bagi saudara dan saya melewati masa-masa paceklik, masa-masa kekurangan, masa-masa padang gurun, masa-masa hutangmu begitu besar, masa-masa rumahmu disita bank, masa-masa pasangan hidupmu meninggalkan engkau, masa-masa di mana engkau dikhianati oleh teman dekat,
rekan bisnis, dan semuanya. Itu berarti hari ini kita semua nggak perlu menyerah. Saudara nggak perlu takut, nggak perlu bimbang, nggak perlu menyerah dengan proses. Percayalah, kasih karunia Tuhan itu cukup anugerahnya. Jalan yang akan kita tempuh dengan keadaan yang sulit itu adalah jalan dengan anugerah cahaya fajar yang bertambah terang, jalan yang memberi kefaedah, tidak akan tersandung seperti orang fasik. Saudara dituntun Tuhan melihat jalan kekekalan. Kita tidak akan pernah mati selama-lamanya. Justru kalau kita dimanja jadi anak gampangan, doa bim salah bim dijawab. Hari ini nyaman, nikmat. Kira-kira saudara nanti mati loh selama-lamanya di dalam kekekalan. Lebih baik kita hidup selama-lamanya. Kita mau ketemu anugerah Tuhan. Makanya ibu-ibu doakan, bapak-bapak juga. Kalau ada pasangan hidup atau engkau lagi bergumul dengan anak-anakmu, jangan pernah capek untuk berdoa. Jangan pernah matikan jam doamu. Karena kita tahu, orang yang akan didoakan seperti Bu NN, jatuh enggak di dalam anugerah Tuhan? Jatuh enggak di dalam kasih karunia Tuhan? Pasti. Jatuh-jatuhnya nanti di proses Tuhan, ketemu Tuhan. Tapi kalau kita tidak berdoa, mereka nanti jatuh dengan menggali lubang dosanya, ketemunya iblis. Kita mau hari ini merebut orang-orang yang benar-benar dalam pergumulan. Yuk melalui doa puasa ini. Kalau saudara terbeban buat orang-orang yang Tuhan taruh di hati, saudara doakan mereka. Supaya mereka jatuh di dalam kasih karunia Tuhan. Dan jatuhnya ketemu Tuhan, bukan ketemu iblis. Kita mau menjara jiwa-jiwa buat Tuhan. Yuk yang kedua. Di balik kengerian ditinggalkan, ada kasih sayang yang besar dan kasih setia yang abadi. Kita buka Yeremia 10 ayat 23 dan 24. Kita tahu hari ini dengan proses yang ngeri-ngeri sedap, ya, ngeri-ngeri, tapi ujungnya ketemu anugerah. Akibatnya bukan lagi bonyok, tapi sedap. Sedapnya selamanya, ngerinya cuman sesaat. Jadi jangan dibalik, mau sedap sesaat, tapi ngerinya selamanya. Itu dunia. Makanya dunia tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Karena mereka sudah diberi kenikmatan sesaat, tapi ngerinya selamanya. Kita sebagai anak Tuhan, kita mau hari ini bayar harga terlebih dahulu. Ngeri sesaat, tapi untuk menikmati sedap selamanya. Saudara tidak mau kan jalannya maut? Yang kita mau jalannya terang benderang, fajar, jalan kekekalan, itu yang kita kejar. Tapi saudara dan saya hari ini, yuk, jangan pilih jalan dunia walaupun nikmat. Kita mau hari ini ngeri-ngeri ikut Kristus selalu manise, bukan pahite. Ya, walaupun ikut Kristus setia tapi bonyok Bu Eli, tidak apa-apa. Itu salah satu pengorbanan hidupmu, ikut ambil bagian dalam pikul salib Kristus. Yuk kita baca Yeremia 10 ayat 23 sampai 24. Apa sih anugerah yang Tuhan berikan lewat kasih sayang yang besar? Walaupun aduh ngerinya Bu Eli, tenang. Yuk lihat. Aku tahu ya Tuhan, lihat ya, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Kita ini jangan sok keminter. Tuhan, kalau tidak ditolong, besok aku ini loh Tuhan. Dulu saya gitu, Tuhan, kalau suami saya sampai punya anak kedua, saya ini pasti hancur Tuhan. Saya pasti jalan hidup saya nanti makin ditinggalkan. Kita sok keminter. Padahal firman Tuhan berkata, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Jangan keminter, jangan sok pinter, seolah-olah saudara tahu jalan hidup saudara. 1 jam, 1 menit loh saudara, kita ini tidak tahu apa-apa. Makanya kalau Tuhan tetap izinkan engkau menjalani jalan yang terlihat, begitu rasanya takut. Aduh ngeri-ngeri jalani jalan Tuhan. Oh jalani,
jalani. Karena Tuhan tahu jalan hidupmu dari awal sampai akhir. Lihat ya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Siapa yang berhak menetapkan langkah saudara? Ya Tuhan. Makanya firman Tuhan di Amsal berkata, Tuhan itu menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalaupun Tuhan izinkan kejatuhan, itu pun Tuhan berkata gini, oh tenang, punya anak satu, engkau terlihat kalah, belum selesai, ditambah anak kedua, oh tenang. Aku sudah tahu jalan hidupmu. Aku sudah tahu skenariomu sampai hitungan keberapa sinetron Eli dan Pak Nyoto akan selesai. Tapi selesainya gimana? Ketemu kasih karunia. Gak mungkin ketemu yang namanya kengerian lagi, tapi ketemunya nanti sedap. Itu pasti, saudara. Lihat ya kata-kata berikutnya. Hajarlah aku. Siapa yang berani ngomong? Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya. Lihat ya, jangan dengan murkamu, supaya aku jangan kau binasakan. Jadi kalau kita tahu hari ini Tuhan itu punya keputusan, dia berkuasa menentukan jalan hidup saudara dan saya. Hari ini tidak usah takut. Jadi orang bilang gini, hajar aku Tuhan. Kalaupun proses itu dilanjutkan, aku siap karena aku tahu Engkau menetapkan langkah-langkahku. Kalaupun sudah berdoa, tapi keuanganku makin jatuh, usahaku makin bangkrut, utangku hari ini kelihatannya makin jatuh juga Tuhan. Aku sudah berdoa buat suamiku makin jatuh ke dalam dosa yang begitu mengikat dia. Malam ini kita semua harus mengambil keputusan untuk tetap tenang. Hajaran Tuhan boleh dilanjutkan Tuhan. Aku tahu tidak akan tergeletak. Ngeri-ngerinya pasti sedap karena Tuhan yang menetapkan langkah-langkah dan jalan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin saudara. Itu sebabnya hari ini yuk lihat ya, kita lanjutkan. Hajarlah aku ya Tuhan, jangan dengan murkamu supaya jangan kau binasakan. Ibrani 12 ayat 6. Kita baca satu ayat. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dibencinya. Tuhan menghajar siapa saudara? Orang yang dikasihinya. Jadi kalau masih bonyok, masih ngeri-ngeri, jangan berpikir negatif, Tuhan jahat. Senyatanya saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, karena kita ini anak yang dikasihi, makanya Bapak di surga itu tega. Sudahlah Eli, mau anak satu, mau proses dilanjutkan tambah sampai hari ini engkau berjalan 12 tahun, engkau tidak perlu takut. Di pemandanganku, engkau ini sebagai anak yang aku kasihi. Justru karena besar kasihku kepadamu, besar anugerahku kepadamu, 3 hal. Yuk, hari ini kita pasti menikmati anugerah Tuhan di tengah proses ngeri-ngerinya. Mendapatkan sedap di akhir. Kenapa? Karena yang pertama, hajaran Tuhan itu selayaknya. Kita ini jangan terlalu heboh.
Begitu ada berita buruk, kita bilang nih hancur sudah, mati aku. Aduh, gimana? Gak usah seperti itu. Tuhan jelas bilang gini, nak, percayalah. Hari ini proses hidupmu tetap ada anugerahku. Wong kamu ini anak yang aku kasihi, tak cintai. Lah kamu takut apa toh kalau dididik jadi anak yang aku kasihi? Kalaupun aku hajar itu selayaknya. Karena apa? Tujuan Tuhan kita cuma berubah, berbuah, berdampak. Bukan dihancurkan. Jadi layak selayaknya karena saudara antara orang tua mendidik dengan anak yang dikasihi. Jangan terlalu negatif thinking sama Tuhan sampai marah Tuhan tidak adil. Tidak. Itu firman yang berkata. Yang kedua, hajarannya dengan anugerah itu dengan kasih. Jadi tidak akan melampaui kekuatanmu dan hancur. Kenapa? Waktu kita diizinkan proses itu dapur apinya diperbesar, apakah Sadra Mesah Abednego waktu diperbesar di dalam dapur api, hajaran Tuhan itu bukan dengan kasih, oh sangat. Dia sampai kirimkan malaikatnya supaya tidak melampaui kekuatan. Saya bisa bayangkan di dalam dapur api itu, Sadra Mesah Abednego pasti dilindungi dengan malaikat. Sehingga malaikat itu menutupi Sadra Mesah Abednego sampai api itu tidak akan bisa membakar mereka. Bahkan kalau saudara baca, tidak ada kerugian apapun juga. Hari ini percayalah, hajarannya dengan kasih, dia utus malaikat-malaikat surga untuk datang. Malaikat itu akan melindungi saudara, malaikat itu akan menudungi saudara, sehingga apapun bentuk prosesmu hari ini, tidak akan pernah melampaui kekuatan saudara dan saya. Karena dia sudah sediakan kekuatan ekstra. Amin. Yang ketiga, hajarannya itu pasti menyelamatkan. Tidak akan dibinasakan. Tujuan Tuhan dengan proses yang ngeri-ngeri, akhirnya sedap karena Tuhan mau saudara dan saya sedap menikmati keselamatan selama-lamanya. Itu sebabnya dari 3 anugerah ini, waktu engkau dididik, dihajar dengan proses yang ngeri-ngeri, anugerah Tuhan cukup bagimu. Jangan lagi membesar-besarkan proses. Tuhan bilang gini, enggak usah banyak dilihat. Kamu kan enggak bisa mikir, enggak usah dipikir. Orang itu seringkali parahnya gini, sudah enggak bisa mikir, duh Tuhan, 5+2. Tidak cukup Tuhan, tidak cukup. Tidak mungkin loh Tuhan bisa kasih makan segini orang. Coba kalau murid-murid itu tidak berseru sama Tuhan. Mikir terus, ya apa ini? Beli di toko, ya tidak cukup. Tokonya Bu Diana, ya tidak cukup. Tokonya Bu Debbie, ya tidak cukup. Tokonya Pak Fran, semua stok itu dikumpulkan. Tidak cukup loh Tuhan. Tapi dipikiri terus, sudah tahu tidak mampu, tidak cukup, tidak bisa, dipikiri terus. Lama-lama stres, salahnya siapa saudara? Ya salah kita sendiri. Sudah tahu hari ini memang tidak cukup sudah. Tidak usah dipikiri dengan prosesku. Sudahlah hari ini yuk melalui doa puasa ini belajar mengucap syukur. Orang kalau mengucap syukur itu serah terima. Ini loh Tuhan, aku yang tidak cukup-cukup, yang tidak bisa tak perbuat. Aku tidak bakal mampu bisa keluar dari masalah. Mau dipikiri, mau direnungi, mau cari solusi dimanapun. Tidak bisa Tuhan, tidak bisa. Ya sudah, ini waktunya engkau serah terima. Lah bagian saudara apa? Hari ini kita belajar mengucap syukur, melakukan bagian saudara. Hari ini tetap jaga hati, jaga respon. Selebihnya waktu dan cara Tuhan menetapkan langkah-langkah jalannya orang benar. Dia tahu jalan keberapa tahun
Bu Eli akan selesai. Dia tahu jalan keberapa tahun Bu Mei akan selesai. Itu dia sudah menetapkan. Nggak perlu takut, makanya nggak usah dipikiri. 2+5, 5+2 dibolak-balik nggak bisa. Tapi di tangan Tuhan bisa loh. Kita sekarang hari ini cuma butuh penyerahan di tangan Tuhan. Ya, jadi pintu anugerah hari ini jalani. Hajarannya hari ini pasti cukup. Nggak mungkin saudara nggak kuat. Karena hajarannya itu selayaknya, hajarannya dengan kasih, hajarannya menyelamatkan. Jadi tidak ada malam ini orang yang bilang gini, tidak kuat wes Tuhan, mati ya Tuhan, tidak kuat. Berapa banyak orang yang sudah punya hutang ya, saya sendiri punya teman yang karena hutangnya tidak mungkin bisa dibayar, dia hitung terus, tidak bakal mungkin, dan dia diteror dengan debt collector, akibatnya dia bunuh diri, gantung diri, saudara. Belum lama, saudara. Lihat ya, kita padahal orang Kristen, rajin berdoa, rajin, waktu pergumulan hidup dia terus cari Tuhan. Tapi ketika dia dihadapkan dengan intimidasi iblis yang nakut-nakuti, gak mungkin kamu bisa bayar. Kita ini punya Tuhan. Sudah yang nggak bisa hari ini kasih sama Tuhan. Kalaupun ini proses karena keserakahanmu, tetap ada anugerah Tuhan. Nggak mungkin. Hajarannya itu mematikan saudara. Hajarannya supaya engkau nggak serakah lagi, engkau jadi istri yang hari ini tunduk kepada suami. Hajarannya tetap selayaknya. Dengan kasih. Hajarannya itu ujung-ujungnya menyelamatkan saudara. Amin. Yang terakhir, yuk. Bis itu kita berdoa ya. Kita mau berdoa malam ini ya, masuki doa puasa. Hari ini hari yang pertama, tetap semangat. 40 hari kita sama-sama menjalani doa puasa. Kita mau bersatu, kita mau hancur hati supaya kita melihat bagaimana kepentingan urusan Tuhan akan kita jalankan ya. Urusan kita sudah serah terima aja sama Tuhan. Yuk kita lihat Yesaya 59 ayat 1-2 ya. Yesaya 59 ayat 1-2. Yuk kita mau membaca Yesaya 59. Sesungguhnya, lihat ya, sesungguhnya itu senyatanya. Senyatanya ini loh senyatanya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Lihat ya. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi di balik kengerian penderitaan di Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bagaimana hari ini engkau sedang dibentuk dengan serupa Kristus mengucap syukur. Hari ini supaya kehidupan Kristus nyata dalam hidup saya dan saudara, makanya proses itu dilanjutkan. Mungkin Tuhan lihat gini, ini loh orang Kristen ya, sudah melayani Tuhan, dipanggil Ibu Gembala Eli Kurniawati, tapi masih hidup dalam kejahatan dan dosa. Aku tidak akan pernah biarkan status Ibu Gembala, tapi ada embel-embelnya, plus menikmati kejahatan dan dosa tanpa rasa bersalah. Nah, akibatnya proses itu terjadi, dan ketika proses itu terjadi, tapi senyatanya saudara tahu, di balik semua ini sesungguhnya ada anugerah Tuhan. Yuk buka PowerPoint saya. Yang pertama yaitu tangan Tuhan pasti tidak kurang panjang. Kalau kita diproses, hari ini kita menyadari, ya Tuhan, terima kasih. Aku dulu itu memang loh Tuhan, jadi istri gualak Tuhan. Nanduk terus saya itu dulu serakah. Saya itu males ibadah, karena keenaan hidup kaya raya. Jalan-jalan shopping terus. Hari ini hidikan Tuhan terjadi, tidak perlu takut. Karena Tuhan mengingatkan saudara dan saya, kalau kita sudah berbalik, percayalah, ada pintu anugerah yaitu tangan Tuhan tidak kurang panjang
jangan takut hidupmu bakal hancur, tidak akan. Karena anugerah Tuhan ketika kita sudah menjadi karakter Kristus nyata dalam hidupmu, kita akan melihat tangan Tuhan. Yang kedua, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Hari ini percayalah, tangan Tuhan, pendengaran Tuhan itu menyertai saudara, anugerahnya di tengah masa-masa tersukar. Yang ketiga, pribadi Tuhan tidak ingin berpisah, sembunyi dari hidup saudara dan saya. Itu pintu anugerah. Makanya hari ini ketika karakter Kristus itu nyata, saudara akan menikmati tangan Tuhan, pendengaran, dan pribadinya yang tidak ingin berpisah, sembunyi dari hidup saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini yuk semangat. Kita jalani hidup masa sukar, gak usah banyak mikir. Dijalani saja dengan percaya saja. Anugerahku lebih dari cukup membawa hidupmu di akhir proses akan bertemu yang namanya kemenangan. Jalan yang seperti cahaya fajar, jalan yang akan memberi faedah tidak tersandung, dan jalan kekekalan. Yang kedua, anugerahku cukup. Engkau jalani saja dengan percaya saja. Saya ulang-ulang supaya kerekam. Supaya kerekam ini ya. Yaitu apa? Di balik kengerian kelihatannya Tuhan tega, ditinggalkan. Tapi Tuhan berkata, nak, tenang aja. Prosesmu ini selayaknya. Hajaranmu ini dengan kasih dan ujung-ujungnya pasti sedap karena menyelamatkan. Yang ketiga yaitu ada anugerah serupa Kristus. Percayalah, Tuhan berkata, lihat ya, nanti kamu akan lihat tanganku, engkau akan lihat pendengaranku, doa-doamu akan berkuasa. Engkau akan kagum melihat bagaimana hasil doamu lebih dari yang engkau minta dan doakan. Yang ketiga, engkau akan bertemu dengan pribadi Tuhan. Yang saudara bisa merasakan gini, aduh Tuhan, ternyata Tuhan itu baik ya. Di tengah penderitaanku, waktu aku belajar untuk meninggalkan kejahatan dan dosa, ternyata Tuhan itu mengasihi aku, tidak ingin pisah loh dari aku. Aku disertai lewat api, aku disertai lewat arus yang berat. Ternyata Tuhan itu tidak kepingin pisah dari saudara dan saya. Amin saudara, 3 hal ini kita akan kuat berjalan bersama Tuhan. Maju tak gentar. Jangan lagi punya moto maju tapi gentar. Lihat hutang gentar, lihat wanita tobat gentar, lihat tantangan krisis dunia gentar. Kita sebagai anak Tuhan, melalui kasih anugerah Tuhan cukup bagiku. Kita semua akan maju tak gentar. Dengar berita buruk, maju saja, tak gentar. Pokoknya percaya anugerah Tuhan, kemenangan, kasih sayang besar, kasih setia yang abadi, karakter Kristus akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yuk baca quote yang terakhir. Fran, yuk nyanyi lagu. Anugerah Tuhan cukup bagi saudara dan saya, sekalipun di depan terlihat kenyataan begitu mengerikan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, kita ambil waktu yuk, kita puasa sama-sama hari ini. Nikmati anugerah di tengah puasa ya, puasa plester loh ya, ingat ya, plester semua. Mulut, marah, maki-maki orang, jengkel, dongkol, hati ini dibersihkan semua. Hiduplah dalam kebenaran dan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau doa malam ini. Kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi.
Kami bukan anak-anak gampangan. Itu sebabnya ketika Tuhan berkata, ketika aku mengasihi engkau, engkau bukan anak gampangan, maka jalan hidupmu tidak akan gampang. Jalan hidupmu tidak akan mudah, nyaman, tapi justru karena aku mengasihi engkau, jalan hidupmu itu akan penuh air mata. Tapi percayalah, dengan penuh air mata, kengerian yang membuat engkau berkata malam ini. Mungkin ada beberapa orang yang malam ini bergabung. Engkau sudah pada tahap engkau pingin menyerah. Tapi engkau masih ada hati ketika Roh Kudus mengingatkan saudara malam ini. Roh Kudus mengingatkan saudara satu kata, bertahan. Dan ketika engkau mendengar firman ini, engkau ambil keputusan malam ini. Tuhan, aku tidak akan pernah menyerah. Ternyata apa yang ditanamkan iblis dalam pikiranku bahwa Tuhan jahat, Tuhan tidak adil, itu salah total. Ternyata dengan kebenaran firman-Mu malam ini, aku tahu bahwa aku adalah anak yang Engkau kasihi. Itu sebabnya Tuhan mendidik, menghajar, menyesah hidupmu. Itu karena besarnya cintanya terhadap hidupmu. Sehingga malam ini engkau ambil keputusan, aku tidak akan pernah menyerah Tuhan. Aku tahu anugerah-Mu lebih dari cukup memampukan aku menjalani masa yang tersulit sekalipun. Masa di mana aku tidak bisa menemukan jalan keluar. Jalan hidupku sudah buntu Tuhan, tertutup. Bahkan rasanya mana mungkin tidak cukup, tidak mungkin, sulit, susah. Tapi aku mengerti hari ini bahwa aku sedang menuju kepada jalan yang menuju kepada terang-Mu Tuhan. Itu sebabnya malam ini kami percaya Tuhan, siapapun yang bergabung melewati Zoom ini, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mengerti kalau hajaran itu dilanjutkan, itu pun Engkau mendidik kami selayaknya dengan kasih, dan ujung-ujungnya sedap karena kami bertemu dengan keselamatan-Mu. Kami nggak mau ikut dunia yang akhirnya tersandung dengan arah maut. Kami mau ikut Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya melewati doa puasa hari ini, kami akan mendapatkan sesuatu yang baru. Kami akan diubahkan. Kami akan melihat bagaimana hidup kami di depan berbuah, yaitu kami akan berdampak buat kerajaan Allah. Amin. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu yang bergabung malam ini di Zoom. Kami akan melihat sorak-sorai kemenangan. Seperti peneguhan-Mu di Daniel 4 ayat 3. Di mana kami akan melihat ada banyak tanda-tanda yang besar dan hebat, mujizat-mujizat-Mu akan kami nikmati. Kami akan melihat di balik jalan-jalan yang tidak terselami ada anugerah Tuhan. Berkati setiap kami percaya pergumulan kami malam ini kami sudah serah terimakan ke dalam tangan Tuhan. Ambil alih, kami tidak mau pikiri, tapi kami mau jalani proses-Mu sampai akhir, dan kami mau berkomitmen, sekali Yesus, tetap Yesus. Kami akan belajar setia. Terima kasih Tuhan buat malam ini, buat segala kebaikan-Mu. Berkati Bu NN yang sudah bersaksi, kami percaya rumah tangga ini akan menikmati kesedapan yang luar biasa. Kengerian mereka berlalu dengan kesedapan yang dari Tuhan, yang anggur, yang manis dari kerajaan Allah. Biarlah kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau mengangkat tangan kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai malam ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata, amin. God bless semuanya. Tetap.